Halo, selamat datang di Mega Tutorial. Di video kali ini, teman-teman semua, kita masuk ke pembahasan aplikasi EasyCash. Dimana di aplikasi EasyCash ini, saya udah dapatkan limit kisaran di 40 juta, teman-teman ini. Jadi, saya udah dapat limit 40.200.000 untuk pinjaman yang akan kita ambil. Nah, buat teman-teman semua yang mau menaikkan limit 40 juta, bagaimana caranya? Teman-teman simak video kali ini dan teman-teman jangan skip videonya. Nonton dari awal sampai akhir. Kita akan bahas untuk bagaimana supaya kita bisa mendapatkan limit dengan besar agar kita bisa ambil untuk keperluan mendadak ataupun keperluan lainnya yang bisa teman-teman gunakan. Nah, teman-teman, yang pertama yang harus kita lakukan untuk mendapatkan limit ini adalah kita harus pinjam dana awal dulu. Maksud dari pinjam dana awal adalah kita pinjam sesuai kebutuhan kita dulu selama beberapa bulan ke depan. Jadi kita harus pinjam itu sesuai kemampuan kita. Kita bisa bayar dan juga kita bisa lunasi. Nah, kalau kita udah bisa bayar dan kita udah bisa lunasi, nantinya kita akan dapatkan kenaikan limit secara bertahap, yang itu nantinya yang akan membuat teman-teman menjadi pelanggan premium ataupun pelanggan prioritas yang akan mendapatkan limit yang cukup besar. Oke, terus yang kedua yang harus teman-teman lakukan adalah jangan sampai teman-teman itu telat membayar angsuran. Itu adalah bagian dari ketika kita telat membayar angsuran, pasti kita akan dinilai tidak baik oleh pihak aplikasi, sehingga kita tidak dapatkan limit nantinya yang kita inginkan, apalagi mau dapatkan limit yang besar, sementara kita tidak bayar angsurannya. Gimana? Gitu. Terus yang ketiga adalah kita harus ikuti periode yang sudah ditetapkan oleh aplikasi. Ketika kita ditetapkan waktu pembayarannya 1 bulan sekali di tanggal sekian, sebelum tanggal jatuh temponya itu kita udah bayarkan, teman-teman. Jadi jangan dibayarkan langsung full satu kali, karena itu bisa juga mempengaruhi kenaikan limit kita kalau angka kredit kita itu masih kurang. Kita akan menaikkan angka kredit dengan cara kita membayar angsurannya itu per bulan, teman-teman. Jadi 1 bulan ini kita udah bayarkan, nanti bulan depan lagi kita baru bayarkan. Jangan dibayarkan bulan ini sampai 3 kali atau 4 kali pembayaran, nantinya akan mengganggu kinerja dari angka kredit yang teman-teman hasilkan. Bayarkan sesuai dengan bulan yang teman-teman ambil dan bayarkan sebelum tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan oleh aplikasi, sehingga nantinya pihak aplikasi akan membaca bahwa teman-teman itu minjam untuk keperluan dan bayar sesuai dengan bulan yang ditentukan. Gitu. Itu adalah 3 cara dan tips yang saya akan berikan ataupun yang sudah saya berikan kepada teman-teman semua untuk menaikkan limit ataupun jumlah pinjaman menjadi yang lebih besar dari yang sudah teman-teman punya saat ini. Nantinya teman-teman akan pinjam dan akan bertransaksi dengan baik di aplikasi ini, karena ini sudah saya lakukan, teman-teman. Di sini sudah saya perlihatkan juga ke teman-teman untuk total pinjaman-pinjaman saya sebelumnya, yang itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali pinjaman yang sudah saya lakukan di aplikasi ini, sehingga saya bisa merekomendasikan ini buat teman-teman semua yang mau pakai aplikasi ini. Aplikasi ini juga bisa buat untuk keperluan mendadak yang teman-teman butuhkan. Yang paling terpenting dari aplikasi ini, jangan lupa untuk bayar angsurannya, bayar tepat waktu, jangan sampai lewat, karena itu akan mempengaruhi angka kredit teman-teman dan juga akan mempengaruhi nama teman-teman yang akan rusak nantinya kalau teman-teman tidak bayarkan. Gitu. Jadi itu saran saya dan tips saya buat teman-teman semua yang mau pakai aplikasi ini. Teman-teman tinggal transaksi aja sering mungkin, dan transaksinya harus sesuai kebutuhan yang teman-teman butuhkan berapa. Jangan langsung ambil banyak karena juga bunganya cukup lumayan besar juga. Ambil yang sedikit-sedikit aja dulu dengan periode cicilan 3 bulan seperti yang saya ambil ini. Ini jumlah pinjaman 700, saya ambil untuk yang 2 bulan aja. Terus ada yang 1 juta, itu saya ambil untuk waktu 2 bulan sampai 3 bulan juga.
Jadi kita sesuaikan dengan pendapatan kita, sesuaikan dengan kebutuhan kita, dan jangan dipaksa untuk ambil langsung dengan jumlah yang nominal besar. Nanti teman-teman akan kewalahan. Oke, itu aja untuk video kali ini. Untuk tips dan triknya untuk cara menaikkan ataupun memperbesar jumlah pinjaman yang ada di EasyCash. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Yang belum subscribe atau yang punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kita kembali ke video-video saya selanjutnya. Bye-bye.